Hari ini kita akan sama-sama belajar materi pertama di kelas 8. Materi tersebut adalah sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia. Materi ini tentunya tidak asing buat kalian, sebab materi ini sudah pernah kalian pelajari ketika di jenjang sebelumnya. Kalau tidak salah, ketika di SD kelas 5. Oleh karena itu, Bapak berharap pengalaman belajar ketika kalian di kelas 5 dapat menjadi modal yang baik untuk kita sama-sama belajar sistem gerak pada manusia di kelas 8 ini. Kompetensi yang ingin dicapai di dalam materi sistem gerak pada manusia meliputi kompetensi pengetahuan. Kita diminta untuk dapat menganalisis gerak pada makhluk hidup, khususnya pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Untuk kompetensi keterampilan, diminta untuk dapat menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak, serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak, khususnya pada manusia. Materi yang akan kita pelajari dalam sistem gerak meliputi rangka, otot, sendi, serta gangguan dan penyakit dalam sistem gerak. Tentang rangka kita akan melihat tentang macam-macam tulang, rangka baik itu penyusun kepala, badan, serta alat gerak. Otot kita akan membedakan 3 otot, yaitu otot polos, lurik, serta otot jantung, serta bermacam-macam sendi, baik mati, kaku, maupun gerak. Sebagai pendahuluan pengantar dalam sistem gerak pada manusia, kita akan mengenal bergerak dan alatnya. Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak, karena bergerak merupakan ciri daripada makhluk hidup, baik berupa gerak aktif maupun pasif. Untuk dapat bergerak diperlukan alat. Pada manusia kita mengenal tulang dan otot yang kerjanya diatur dalam sistem saraf. Alat gerak dalam tubuh kita meliputi tulang dan otot. Dalam tubuh terdapat lebih kurang 206 tulang yang beraneka ragam baik bentuk, jenis, maupun ukurannya. Bisa dalam berbentuk pasangan maupun tunggal. Sedangkan pada otot, dalam tubuh kita lebih kurang terdapat 500 hingga 600 otot yang menyusun tubuh kita, baik berupa otot polos, lurik, maupun jantung. Tulang dan otot bekerja sama membentuk gerak di dalam tubuh kita. Namun, tulang tidak dapat bergerak sendiri. Tulang dapat bergerak karena otot. Oleh karena itu, tulang disebut sebagai alat gerak pasif. Berbeda dengan otot. Otot dapat bergerak tanpa adanya tulang. Lidah kita, jantung kita, alat pencernaan kita dapat bergerak tanpa adanya tulang. Berbeda dengan alat gerak kita, tangan dan kaki. Tulang tangan dan tulang kaki akan bergerak jika digerakkan oleh otot. Bagaimana kita bergerak? Otot bekerja secara kontraksi maupun relaksasi. Kontraksi di mana keadaan otot itu bekerja, mengeras. Sedangkan relaksasi di mana otot itu beristirahat.
Mekanisme kerja kontraksi dan relaksasi inilah yang memungkinkan tulang atau organ dapat bergerak. Dibutuhkan setidaknya 2 macam otot untuk menarik, mendorong, atau menekan dari posisi awal serta mengembalikannya pada posisi sebelumnya. Namun demikian, otot dan tulang tidak dapat bekerja tanpa adanya sistem pengatur yang baik, yaitu sistem saraf. Demikian materi pendahuluan tentang sistem gerak pada manusia. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang rangka. Terima kasih, Tuhan memberkati.